Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arvita Rahmawati, salah satu dosen di program studi pendidikan geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Saya akan menyampaikan terkait dengan rancangan pembelajaran dari mata kuliah kartografi dengan kode mata kuliah KPGO 12205. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS. Mata kuliah ini memiliki deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah dasar yang bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami dasar-dasar kartografi sehingga mampu memahami gambaran fenomena permukaan bumi yang digambarkan dalam bentuk peta. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yang pertama adalah CPL 1, yaitu mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya. Kemudian CPL 2 mampu melakukan penelitian di bidang kependudukan dan KB, kemudian lingkungan hidup, sumber daya lahan kering kepulauan, kemudian kepariwisataan, pengembangan wilayah pesisir dan kelautan, pengembangan wilayah pedesaan dan perkotaan, sumber daya air, mitigasi, bencana alam dengan aplikasi sistem informasi geografis, serta mampu mengomunikasikannya. Selanjutnya CPL 3, yaitu mampu memfasilitasi kursus pemetaan, tata ruang, dan analisis spasial, pertanian lahan kering, dan pengembangan pariwisata dengan aplikasi SIK dan penginderaan jauh. Dan selanjutnya adalah CPL 4, mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Setelah CPL selanjutnya diturunkan dalam CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari CPMK 1, yaitu mampu melakukan riset dan menguasai keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya. Selanjutnya CPMK 2, yaitu mampu mengomunikasikan hasil pengukuran di lapangan. CPMK 3 mampu menggunakan alat-alat yang digunakan dalam pengukuran kartografi di lapangan. Selanjutnya CPMK 4, yaitu mampu memahami gambaran fenomena yang ada di permukaan bumi kemudian digambarkan dalam bentuk peta. Untuk metode pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan 2 metode pembelajaran, yaitu discovery learning dan case method. Penilaian dalam mata kuliah meliputi penilaian soft skill, nilai tugas, UTS, dan UAS. Salah satu materi dalam mata kuliah ini yaitu keterampilan dasar membaca peta. Selain itu disajikan di dalam kelas secara langsung pada mata kuliah ini juga sudah tersedia dan dapat diunduh pada aplikasi Si Adik Nona dan e-learning Undana. Setelah ini silahkan menyaksikan penyampaian dan pemaparan materi saya tentang materi pertemuan kedua mengenai keterampilan dasar membaca peta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve.
Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat sore semua. Di sini kita masuk ke pertemuan kedua untuk mata kuliah kartografi. Oke, pertemuan kedua. Minggu kemarin saya sudah menjelaskan tentang kontrak kuliah dan pengertian dasar kartografi. Pada pertemuan kedua, kita akan masuk ke sub CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu membaca peta. Ini nanti akan kita pelajari. Yang pertama adalah manfaat peta, kemudian ada klasifikasi peta, yang ketiga sejarah, dan yang terakhir adalah keterampilan dasar membaca peta. Jadi kalian sebagai mahasiswa geografi harus bisa membaca peta. Jangan sampai kalian nanti buta arah di situ. Peta menurut ICA atau Asosiasi Kartografi Internasional merupakan representasi atau gambaran unsur-unsur atau penampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau yang ada kaitannya dengan permukaan bumi. Kemudian di sini digambarkan, peta itu pasti digambarkan pada bidang datar yang diskalakan atau diperkecil. Kemudian di sini kita lanjut ke berdasarkan isi. Berdasarkan isi, peta itu dibagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Di mana peta umum itu contohnya adalah peta dunia, kemudian peta topografi, dan yang terakhir adalah peta korografi. Peta korografi, saya akan jelaskan. Peta korografi itu menampilkan tentang sebagian atau seluruh penampakan yang ada di bumi dengan skala sedang. Contohnya adalah atlas. Atlas itu adalah peta korografi. Kemudian untuk peta topografi, dia menampilkan relief-relief yang ada di permukaan bumi. Untuk peta khusus adalah yang paling kita kenal, yaitu peta tematik. Peta tematik itu apa? Adalah peta yang fokus pada satu fenomena. Selanjutnya kita masuk ke sejarah kartografi. Sejarah kartografi ada 4. Yang pertama pada periode awal bangsa Babilonia, di mana ditemukan peta atau gambaran-gambaran di dalam ukiran gua. Selanjutnya ada abad pertengahan, dan yang ketiga saat penjelajahan atau saat di mana penjajahan atau navigasi mulai menjadi suatu tren di situ. Kemudian yang keempat adalah zaman modern atau masa kini. Nah, ini yang kita pelajari dari hari ini, yaitu keterampilan dasar membaca peta. Komponen kelengkapan peta itu ada banyak. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta biasanya terletak di mana? Di atas. Kemudian habis itu apa lagi? Garis. Setelah garis, kemudian apa? Orientasi atau penunjuk arah. Kemudian habis itu skala. Selanjutnya legenda. Habis legenda koordinat. Oke. Kemudian simbol peta. Habis itu lettering. Kemudian ada warna peta, dan yang terakhir sumber data. Oke, kalian semua, selanjutnya saya akan kalian buat kelompok 4 orang ya. Silakan berkelompok. Saya mau bagikan di sini ada peta tematik. Peta tematik buatan kakak tingkat kalian. Silahkan kalian analisis, kalian baca di situ. Mulai dari judul sampai sumber data di situ. Sesuai dengan komponen-komponen peta. Silahkan kalian bentuk dengan kelompok ya. Silahkan duduk dengan kelompok masing-masing. Bentuk kelompok sekitar 4 orang. 4 orang. Oke, setelah
kalian bentuk kelompok, kemudian kalian baca peta yang sudah saya bagikan. Mulai dari komponen-komponen yang peta. Yang ada di sana apa, kemudian yang tidak lengkap apa. Kalian harus bisa membaca peta yang saya bagikan di sini. Ini adalah peta tematik. Ini ya, peta tematik. Saya bagikan. Semuanya sudah? Yang mau maju silahkan. Silahkan kelompoknya tuduh. Maju. Perwakilan silahkan. Fasilitas umum di Kelurahan Jiliba. Jadi komponen kelengkapannya judul petanya ada, yaitu dengan judul peta persebaran fasilitas umum Kelurahan Jiliba. Skalanya juga ada. Legenda dan keterangan juga ada, koordinat, dia punya koordinat yang tidak ada biasanya ada kalau misalnya di bagian bawah ini biasa ada bisa kita setiap versi seharusnya ada satu garis lagi, dan kemudian kalau judulnya peta judul petanya pakai bahasa Indonesia. Yang berikut itu lettering atau tulisan yang bermakna. Tulisan yang bermakna di sini ada yang tidak ada juga yang ada. Yang tidak ada itu di bagian insert peta, yang ada di sini. Dan judul petanya di bahasa Indonesia, yang selanjutnya juga di bagian keterangan apa segala macam itu dia harus bahasa Indonesia, masing-masing bahasa. Oke, ada yang mau menanggapi? Oke, silakan sebutkan nama. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Maria Floren Prasajeno. Di sini saya mau bertanya. Nah, dari komponen yang sudah disebutkan tadi, apakah jika salah satu komponen dalam peta itu tidak ada, akan membuat pembaca peta itu merasa kesulitan? Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu. Jawaban pertanyaan dari kelompok sebelah terkait dengan komponen apakah kesulitan seseorang itu dalam memahami sebuah peta tersebut. Dalam memahami peta tersebut kita harus tahu dari apa yang sudah ditebak itu harus melihat bahwa apakah dia sulit memahami simbol-simbol peta tersebut. Kalau dia kurang memahami, tanyakan apakah di mana kekurangan peta tersebut sehingga seseorang yang menampilkan kelompok tersebut yang sudah mengetahui kesulitan tersebut. Oke, tepuk tangan. Tadi semua kelompok sudah presentasi ya. Sekarang saya minta satu orang untuk menyimpulkan, silahkan. Satu orang untuk menyimpulkan materi kita hari ini, silahkan. Dari teman-teman yang sudah presentasikan ada dua hal yang saya belajar, yaitu ketika kita membuat peta ada kekurangan, artinya kita dalam membaca pasti kita punya arahan dan untuk kita bertanya untuk mengetahui lebih dalam tentang apa itu isi peta. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Jadi dari keterampilan dasar membaca peta, kalian harus bisa membaca peta ya. Kenapa? Karena mohon maaf, untuk peta yang ada mungkin yang sudah beredar, kalian bisa lihat atau ambil di Google atau yang sudah kalian buat, itu ada beberapa komponen yang tidak ada ataupun tidak sesuai di situ. Nah, kemudian
kalian harus lihat sendiri. Misalnya kalian baca peta ini seperti ini, peta persebaran fasilitas umum di kelurahan di Liba di situ. Kemudian kalian tidak bisa, oh ini Alfamart ada di mana posisinya? Oh ini kemudian jalan apa? Ini kan di sini belum ada. Nah, jadi untuk agar kalian tidak tersasar ataupun untuk mengetahui lokasi suatu objek, maka kalian harus bisa menguasai keterampilan dasar membaca peta. Jangan sampai nanti saat kalian sedang hiking ataupun sedang misalnya mendaki gunung atau apa, tiba-tiba kalian tidak bisa membaca peta yang ada kalian pegang, misalnya peta topografi di situ. Kalian posisinya di mana? Padahal sinyal GPS juga tidak ada kalau kalian ada di gunung. Itu tadi. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa nanti kalian silahkan lihat materi untuk minggu depan di e-learning ya. Oke, tadi sudah disimpulkan oleh kelompok 5. Jadi untuk hari ini kita mempelajari tentang yang terutama di sini adalah keterampilan dasar membaca peta. Jangan sampai nanti kalian saat tersesat, misalnya saat hiking atau apa di situ di gunung, kalian tidak bisa membaca peta kalian karena GPS HP itu sudah tidak berguna, tidak ada sinyal di situ ya. Oke, itu tadi. Terima kasih semuanya.